Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka untuk melanjutkan agenda-agenda kita di hari ini. Sebelumnya mari kita buka forum ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita lanjutkan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Baik saudara-saudara sekalian, saya persilakan kepada moderator dan kelompok penyaji untuk mengatur dan mempresentasikan materi yang telah kita rencanakan. Kepada moderator, saya persilakan. Baik, Bapak, kami izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Lukman, dan selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 3 hari ini akan menjelaskan tentang identitas trigonometri. Di sini anggota kelompok 3 yaitu ada saya sendiri, Adelia Natasha, Anissa Fitri Ramadhani, dan Tahnia Nafratamira. Baik, untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama mampu melakukan manipulasi dalam membuktikan identitas trigonometri, dan yang kedua mampu menyatakan dan menerapkan rumus identitas kebalikan, identitas perbandingan trigonometri, identitas Pitagoras, identitas jumlah selisih sudut, dan identitas sudut ganda untuk membuktikan identitas trigonometri yang lain. Nah, untuk materinya, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada definisi identitas trigonometri, yang ketiga ada identitas kebalikan, yang keempat ada identitas perbandingan, yang kelima ada identitas Pitagoras, yang keenam identitas jumlah selisih sudut, yang keenam ada, yang ketujuh ada identitas sudut ganda, yang kedelapan contoh soal dan latihan soal. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania Nafra. Nah, oke, ini untuk pendahuluannya. Jadi di sini kita semua tahu bahwa sin kuadrat A plus cos kuadrat A itu sama dengan satu. Nah, bagaimana sih cara membuktikan identitas ini dengan menggunakan konsep segitiga siku-siku? Ini pendahuluan untuk subbab yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembuktiannya, kita harus tahu dulu nih definisi dari identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini adalah suatu identitas yang berisi kesamaan fungsi trigonometri di ruas kiri dan ruas kanan. Konsep identitas trigonometri dasar terdiri dari hubungan atau korelasi kebalikan, komparasi, dan teorema Pitagoras. Nah, untuk membuktikan identitas trigonometri ini, kita gunakan substitusi trigonometri dan manipulasi aljabar dengan tujuan mengubah bentuk pada ruas kiri identitas menjadi bentuk seperti pada ruas kanan. Ini seperti pada pembuktian yang biasa kita pelajari, atau mengubah bentuk pada ruas kanan identitas menjadi bentuk seperti pada ruas kiri. Jadi yang penting ruas kanan sama ruas kiri harus sama untuk membuktikan suatu identitas trigonometri. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Pertama itu biasanya akan lebih mudah jika kita memanipulasi ruas persamaan yang lebih rumit terlebih dahulu. Nah, yang kedua, carilah bentuk yang dapat disubstitusi dengan bentuk trigonometri yang ada dalam identitas trigonometri. Jadi setelah ini kita akan belajar beberapa identitas trigonometri dan pembuktiannya yang bisa kita substitusi untuk membuktikan identitas trigonometri lain. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus perhatikan operasi-operasi aljabar seperti penjumlahan pecahan, sifat distributif atau pemfaktoran, dan yang lain-lain. Kemudian, jika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, ubahlah semua bentuk trigonometri menjadi bentuk sinus dan kosinus, karena sinus dan kosinus itu adalah bentuk yang paling dasar. Kemudian, selalu perhatikan ruas persamaan yang tidak kita manipulasi untuk memastikan langkah-langkah yang kita lakukan menuju bentuk dalam ruas tersebut. Nah, ini untuk identitas pertama yang akan kita pelajari. Ini pasti teman-teman juga udah tahu ya. Ada sebuah segitiga siku-siku. Di sini kita namakan untuk yang RC ini.
ruas RC ini adalah sisi depan. Nah, kita anggap sisi depannya itu A. Sedangkan yang bawah ini kita namakan dengan sisi samping yaitu B, dan yang miring ini kita namakan sisi miring yaitu C. Nah, sin A itu sama dengan D per mi, depan per miring. Berarti sama dengan A per C. Nah, kosek juga C per A, cos A juga B per C, sekan A juga C per B, tan A per B, kot A, B per A. Ini udah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini identitas kebalikan itu, sin A itu sama dengan 1/cosec A. Sehingga kalau dibalik, cosec A sama dengan 1/sin A. Nah, ini bisa kita gunakan di pembuktian identitas trigonometri lainnya. Nah, habis itu identitas kebalikan lainnya, ternyata cos A itu, cos alfa itu sama dengan 1/secant A. Karena cos A itu B per C dan secant A itu C per B. Jadi, cos A itu sama dengan 1/secant A. Nah, secant A sama dengan 1/cos A. Nah, untuk tan A sama dengan 1/kotan A, dan kotan A sama dengan 1/tan A. Kemudian, kemudian di sini ada identitas perbandingan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada identitas perbandingan yang dimana di sini terdapat segitiga siku-siku. Nah, di sini terdapat sisi depan, sisi miring, dan sisi sampingnya. Kita akan membuktikan yaitu nilai tan A dan kot A. Untuk tan A ini sama dengan sin A. Rumusnya itu sama dengan sin A per cos A. Untuk pembuktiannya di sini terdapat sin A per cos A, di mana sin A ini kan nilainya sisi depan per sisi miring. Nah, dibagi dengan cos A yang nilainya itu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Jadi tinggal dibalik. Jadi A per C dikalikan dengan C per B. Jadi nilainya sama dengan A per B, yang dimana A per B ini merupakan nilai tan A. Maka terbukti nilai tan A itu sama dengan sin A per cos A. Nah, untuk yang cos A itu sama dengan cos A per sin A. Untuk pembuktiannya, cos A itu kan nilainya B per C, dan sin A itu nilainya A per C. Jadi sama dengan B per C dikali dengan C per A. Sama dengan B per A itu nilainya cos A, jadi terbukti. Nah, selanjutnya ada identitas Pitagoras. Nah, di mana kita akan membuktikan bahwa sin kuadrat A itu ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Jadi, sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Jadi kan nilainya sin itu A per C dipangkatkan 2 ditambah cos itu nilainya B per C dipangkatkan 2 sama dengan A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat. Itu sama dengan nilainya A kuadrat plus B kuadrat itu kan sama dengan C kuadrat. Nah, ini penyebutnya sudah sama, C kuadrat. Jadi C kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Maka terbukti di sini sin A kuadrat plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, jika kedua ruas sin A kuadrat plus cos kuadrat alfa ini dibagi dengan sin kuadrat alfa, maka nilainya kan di sini sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Itu sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Nah, jika disederhanakan, maka sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa itu kan sama dengan 1. Nah, cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa itu nilainya kotangan kuadrat alfa. Nah, itu sama dengan 1 per sin kuadrat alfa itu nilainya adalah kosekan kuadrat alfa dari identitas kebalikan yang tadi, yang sebelumnya. Nah, jika kedua ruasnya dibagi dengan cos kuadrat alfa, maka diperoleh sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Nah, jika disederhanakan, sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ini kan nilainya adalah tan kuadrat alfa. Nah, ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Berarti sama dengan 1 per cos kuadrat alfa itu namanya secant kuadrat alfa. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada identitas jumlah dan selisih dua sudut. Untuk rumus-rumusnya, rumus jumlah dan selisih dua sudut itu yang pertama untuk sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa
cos beta ditambah cos alfa sin beta. Lalu untuk sin alfa dikurang beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Jadi perbedaannya cuma di simbolnya aja. Ini plus dan yang bawahnya minus. Sama untuk cos dan tannya, untuk cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Lalu untuk cos alfa dikurang beta itu sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Dan untuk tannya, di sini kita pakai tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa tan beta. Lalu untuk pengurangannya, tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 plus tan alfa dikali tan beta. Next. Nah, ini untuk identitas sudut ganda. Untuk rumus sudut ganda bagian sinusnya itu sama dengan sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos beta. Untuk pembuktiannya, jika sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jika sudut betanya sama dengan alfa, maka kita akan memperoleh sin alfa ditambah alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Lalu untuk sin 2 alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa, jadi terbukti untuk rumus sudut ganda yang bagian sinus. Lalu untuk rumus sudut ganda bagian kosinusnya adalah cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Dan untuk pembuktiannya, cos alfa sama cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Untuk sudut alfa sama dengan untuk sudut beta sama dengan alfa, maka kita peroleh cos alfa tambah alfa sama dengan cos alfa tambah sin alfa. Maka cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Jadi terbukti untuk rumus sudut ganda bagian kosinusnya. Next. Nah, ini untuk identitas sudut ganda bagian tangannya. Kita punya tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Untuk pembuktiannya, tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Lalu untuk jika sudut betanya sama dengan alfa, maka kita peroleh tan alfa tambah alfa sama dengan tan alfa tambah tan alfa per 1 dikurang tan alfa dikali tan alfa. Maka hasil akhirnya diperoleh tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Jadi untuk rumus sudut ganda bagian tangan terbukti. Selanjutnya itu ada contoh soal nomor 1 akan dijelaskan oleh Tahni. Baik, nah ini untuk contoh soal 1. Misalkan sin alfa plus cos alfa kali kotangan alfa sama dengan kosekan alfa. Nah, jadi di sini kita pengen ngebuktiin identitas trigonometri ini. Nah, jadi di sini kita berangkatnya dari yang bagian kiri, yang bagian yang lebih rumit, yaitu sin alfa plus cos alfa. Sebentar. Kita mulai dari sini, sin alfa plus cos alfa kali kotangan alfa, yang dimana kita ambil dari bagian kiri. Nah, kita tahu kalau sin alfa, kalau kita tahu kotangan alfa itu adalah cos per sin. Nah, jadi kita substitusi cos per sin ke kotangan alfanya. Nah, jadi ini bisa dijadiin kuadrat, cos alfa dikali cos alfa jadinya cos kuadrat alfa per sin alfa. Jadi sekarang bentuknya itu udah sin alfa plus cos kuadrat alfa per sin alfa. Nah, sekarang di sini kita samakan penyebutnya. Setelah kita samakan penyebutnya, berarti kita dapatkan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa per sin alfa. Nah, di sini sama dengan 1 per sin alfa. Sama dengan cosec alfa. Jadi, untuk identitas trigonometri tersebut, berikut ini, yang nomor 1 ini, kalau sin alfa plus cos alfa kali kotangan alfa sama dengan kosekan alfa itu terbukti. Karena kita udah ngebuktiin bahwa yang bagian kiri, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Jadi, ini ada contoh soal kedua, yaitu buktikan identitas trigonometri, yang dimana secant kuadrat alfa itu dikurang 1 per secant kuadrat alfa itu sama dengan secant kuadrat alfa per secant kuadrat alfa dikurang 1 per secant kuadrat alfa. Jadi ini penyebutnya dibagi dua gitu. Jadi sama dengan secant kuadrat alfa per secant kuadrat alfa kan nilainya 1 ya. Dikurang 1 per secant kuadrat alfa itu nilainya cos kuadrat alfa. Jadi 1 min cos kuadrat alfa itu nilainya adalah sin kuadrat alfa. Maka terbukti bahwa secant kuadrat alfa dikurang 1 per secant kuadrat alfa itu nilainya sin kuadrat alfa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini untuk contoh soal nomor 3. Jadi kita disuruh buktikan identitas trigonometri juga untuk 2 dikurang sekant kuadrat alfa per sekant kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, caranya pertama kita pisah dulu. Jadinya, ini kan kalau dipisah, jadinya kan 2 dikurang sekant kuadrat alfa per sekant kuadrat alfa sama dengan kita pisah jadinya 2 per sekant kuadrat alfa dikurang sekant kuadrat alfa per sekant kuadrat alfa. Lalu bagian sini kita ubah jadinya 2 cos kuadrat alfa dan kita tahu sekant kuadrat alfa per sekant kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadinya ini kita ubah dikurang 1 kayak gitu. Nah, terus kita ubah lagi jadinya 2 cos kuadrat alfa ini kita ubah jadinya 1 minus sin kuadrat alfa. Jadinya kan 2 turunin dari 2 di depan sini. Jadi 2 1 min sin kuadrat alfa dikurang 1. Nah, ini kita tinggal kalikan ke dalam aja. Jadinya 2 dikurang 2 sin kuadrat alfa min 1. Jadinya terbukti kalau 2 sekant kuadrat alfa di per sekant kuadrat alfa sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat alfa. Oke, selanjutnya. Selanjutnya oke, boleh Tahni. Ya, selanjutnya ini ada diskusi kelompok. Nah, jadi di sini kan teman-teman udah punya kelompoknya ya, yang tadi dari 2 sampai 3 orang. Nah, sekarang diskusikan dan buktikan identitas trigonometri ini, yang soal diskusi ini. Kemudian setelah selesai, nanti kami kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, kemudian ntar presentasikan, kalau ada kelompok yang mau maju, boleh presentasikan hasil diskusinya secara berkelompok. Nanti share screen aja, ini untuk soal diskusinya. Buktikan identitas trigonometri dari cosec A plus kotangan A dikali 1 min cos A sama dengan sin A. Boleh teman-teman dikerjakan mulai dari sekarang.
Mungkin bagi teman-teman kelompok yang udah selesai boleh langsung di share screen aja. Dari kelompok 2 mau coba. Baik, sebentar ya. Oke, izin share screen ya. Iya, boleh, Fatin. Udah terlihat belum? Sudah. Oke, jadi kan soalnya itu kosekan A ditambah kot A dikali 1 kurang cos A sama dengan sin A. Dan kita disuruh ngebuktiin identitasnya. Dari kelompok kami menggunakan pembuktian dari ruas kiri, jadi dikali biasa dulu menghasilkan kosekan A dikurang kosekan A cos A ditambah kot A dikurang kot A cos A. Terus kami menggunakan identitas kebalikan yang untuk kosekannya dan identitas perbandingan untuk kotangannya. Menghasilkan 1/sin A dikurang, yang ini juga diganti dengan identitas 1/sin A dikali cos A ditambah kotangan A dikurang cos A/sin A dikali cos A. Lalu yang ini dan yang ini dikalikan menghasilkan 1/sin A dikurang cos A/sin A tambah kot A dikurang cos kuadrat A/sin A. Lalu bentuk cos A/sin A-nya kami kembalikan menggunakan identitas perbandingan menghasilkan 1/sin A dikurang kotangan A ditambah kotangan A dikurang cos kuadrat A/sin A. Nah, yang ini kotangannya bisa kita coret, lalu karena penyebutnya sama, maka bisa menghasilkan 1 kurang cos kuadrat A/sin A. Lalu kami menggunakan identitas Pythagoras yang menghasilkan sin kuadrat A/sin A. Dan setelah dibagi, dia menghasilkan sin A. Sehingga soal ini terbukti. Apakah jawabannya benar? Baik, terima kasih teman-teman kelompok 2. Jawabannya udah benar ya. Terima kasih. Makasih juga kelompok 3. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 2 yang udah mengerjakan diskusi kelompok ini. Mungkin teman-teman lain juga udah pada ngerjain, dan kalau ada yang hasilnya berbeda mungkin bisa didiskusikan kembali. Nah, di sini coba saya bahas lagi. Ini kita menggunakan pembuktian dari ruas kiri. Jadi sekarang kita eksekusi yang ruas kirinya. Ini saya bahas kembali. Ini kosek A plus kotangan A dikali 1 min cos A. Ini tadi kelompok 2 juga udah sama-sama menggunakan pembuktian dari ruas kiri. Nah, setelah dijabarkan sampai bentuknya seperti ini, kita kosek A itu sama dengan 1/sin A. Ini adalah identitas kebalikan. Kosek A kali cos A itu sama dengan cos A kali 1/sin A plus kot A min cos A per sin A kali cos A. Nah, di sini menggunakan identitas kebalikan cosec X sama dengan 1/sin X dan perbandingan kot X sama dengan cos X per sin X. Kemudian 1 min cos kuadrat A per sin A, dan 1 min cos kuadrat A ini merupakan eh, sudut ganda ya. Iya, merupakan sudut ganda sama dengan sin kuadrat A, dan dengan eh, ini sin kuadrat A per sin A sama dengan sin A. Jadi untuk identitas trigonometri cosec A plus kotangan A dikali 1 min cos A sama dengan sin A itu terbukti. Apakah ada pertanyaan? Baik. Oke, kemudian di sini ada latihan soal. Saya kembalikan ke moderator. Boleh kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah latihan soal. Next.
Nah, di sini ada dua latihan soal. Yang pertama itu disuruh membuktikan bahwa cos kuadrat X itu dikalikan dengan 1/tan X², itu nilainya sama dengan 1. Nah, yang kedua itu membuktikan bahwa 1/tan² alfa X dikalikan dengan 1 - cos² X itu sama dengan tan² X. Jadi nanti kalau teman-teman mau menjawab, boleh di raise hand aja, waktunya 10 menit ya. Mulai dari sekarang. Septiani, Septi mau mengerjakan nomor berapa, Septi? Nomor 2 boleh. Boleh langsung di share screen aja ya, Septi. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi saya di sini mengerjakan nomor 2, yaitu diminta untuk membuktikan 1 ditambah tan² X dikali 1 - cos² X itu sama dengan tan² X. Nah, di sini saya menuliskan kembali soalnya. Lalu seperti aljabar biasa ini dikalikan silang ya, 1 dikali 1, 1. Lalu 1 dikali min cos² X min cos² X. Tan² X dikali 1 ini plus tan² X. Lalu tan² X dikali dengan min cos² X. Itu sama dengan tan² X. Lalu di sini saya merubah tan² X itu menjadi sin² X per cos² X menggunakan identitas perbandingan. Sehingga 1 - cos² X ditambah tan² X dikurang sin² X per cos² X dikali dengan cos² X sama dengan tan² X. Nah, karena ini sama-sama cos perkalian lalu bisa dicoret. Sehingga menghasilkan 1 - cos² X ditambah tan² X min sin² X sama dengan tan²X. Lalu ini di sini menjadi 1 - cos² X itu kan juga bisa kita ubah jadi sin² X ditambah tan² X min sin, ini maaf kurang kuadrat, sin² X sama dengan tan² X. Lalu karena di sini sinnya plus dan minus bisa kita coret sehingga tersisa tan² X sama dengan tan² X sehingga terbukti. Bagaimana kelompok ini? Oke, benar ya, Septi. Terima kasih, Septi. Oke, baik. Terima kasih. Baik, berarti tersisa nomor 1. Boleh teman-teman kita kasih waktu 5 menit lagi ya. Kalau udah, boleh di raise hand aja.
Permisi, saya izin ke screen yang nomor 1 ya untuk jawabannya. Ya, baik, Bintang. Baik, jadi di sini diminta membuktikan dari suatu identitas trigonometri berupa cos kuadrat X dikali 1 plus tan kuadrat X sama dengan 1 ya. Nah, untuk prosesnya ini kita kali silang cos X kali 1 cos kuadrat X kali 1 tetap cos kuadrat X, terus cos kuadrat X dikali tan kuadrat X jadi seperti ini, cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikali tan kuadrat X sama dengan 1. Hasilnya cos kuadrat X plus cos kuadrat X dikali sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Ini kita eliminasi cos kuadrat X-nya karena ada pembilang dan penyebutnya sama, jadi tinggal sin kuadrat X. Jadi cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1, 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya terbukti. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Ya, baik, benar ya, Bintang. Terima kasih. Ya, untuk latihan soalnya sudah terjawab semua ya. Next. Oke, jadi sebelum ke kuis, apakah ada tambahan dari Pak Lukman atau ada pertanyaan dari teman-teman? Memang berbeda dengan di tingkat SMA. Secara umum SMA, di tingkat SMA itu jarang sekali kita membuktikan. Justru yang banyak kalau di SMA adalah menggunakan identitas-identitas yang ada itu ya, untuk ini keperluan membuktikan hal yang lain seperti itu. Atau ya, bukan membuktikan tapi kesamaan. Biasanya dalam soal multiple choice itu sama ya, sama dengan memanfaatkan identitas-identitas yang ada itu kita akan menyamakan suatu persamaan trigonometri itu satu dengan yang lain. Ya. Dari sini, ya, dari trigonometri ini banyak sekali manfaat-manfaatnya saudara-saudara sekalian di dunia atau dalam prakteknya ya, di dunia kesehatan ataupun teknik.
yang sangat mencolok sekali. Jadi bahasanya seperti ini. Yang sangat terlihat sekali ya manfaatnya itu. Ini di dunia medis. Nah, ini peran serta matematika modeling, ya, pemodelan. Ya ada ahlinya atau ada ya yang membahas terkait hal tersebut. Dengan memanfaatkan aturan-aturan trigonometri, sudut dan lain sebagainya dapat dapat dibuat ya atau ditemukan, ya, bukan diciptakan. Sebenarnya mungkin alat ini sudah ada ya, tapi ditemukan ya alat-alat untuk mendeteksi organ-organ tubuh manusia seperti yang dimanfaatkan, ya, yang memberikan dampak positif untuk mendeteksi suatu penyakit tertentu ataupun hal-hal lain ya, hal-hal lain. Bisa jadi nanti berkembang tidak hanya penyakit. Namun saat ini kan untuk mendeteksi kondisi seseorang dan tidak harus mendeteksi itu tidak selalu penyakit. Seperti itu ya. Kita ambil satu sisi ya yang memang lazimnya adalah untuk mendeteksi penyakit. Itu ya untuk saat ini. Gitu ya. Untuk mengobati dari sisi mana? Misalkan gitu ya. Untuk diobati supaya tuntas. Banyak hal sekali ya. Untuk CT scan. Seperti itu ya. Lalu dengan adanya perkembangan teknologi juga, akhirnya diminimalisir radiasinya. Seperti itu. Ya, banyak sekali. Sekarang sudah saya dengar informasinya sudah radiasinya sudah rendah untuk tertentu ya. Tapi untuk CT scan tertentu radiasinya masih lumayan mungkin gitu ya. Saya nggak bisa memberikan suatu gambaran yang tinggi atau sedangnya. Namun informasi yang saya dapatkan baik dari seseorang ya maupun dari dokter gitu ya menyampaikan kalau dokternya menjelaskan kepada saya ya ketika saya diskusi dengan beliau terkait dengan CT scan, beliau menjelaskan ya lumayan lah ya, lumayan jelas ya. Itu jadi ada istilahnya PET scan. Mungkin saudara mungkin lebih istilahnya lebih pas gitu ya. Itu salah satu CT scan untuk mendeteksi suatu kanker tertentu ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada seseorang yang saya kenal gitu ya. Sakit kanker begitu. Beliau menjelaskan terkait dengan PET scan ini. Lalu saya bertanya pada dokter tertentu terkait dengan CT scan secara umum. Lalu beliau menjelaskan terkait dengan salah satunya PET scan. Nah, PET scan ini jadi ada setelah dia lalu dirongsen dimasukin di dalam tubuhnya itu dimasukin ini apa namanya zat radioaktif. Nah setelah itu untuk beberapa waktu ini yang saya tidak menerima penjelasan ya karena memang mungkin dianggap kurang perlu ya tidak disampaikan pada saya oleh dokternya ataupun beliau yang sakit itu tidak menyampaikan ke saya ya karena memang apa ya namanya beliau yang sakit ini katakanlah orang lain begitu ya ya teman lah ya teman yang pas itu ya teman begitu menyampaikan ketika mohon doanya seperti lalu beliau menjelaskan sehingga tidak detail
seberapa lama radiasi itu berada di dalam tubuh beliau. Gitu. Sehingga untuk sementara waktu dilarang bertemu dengan anak kecil. Nah ini, ya. Seperti mungkin saudara bisa nyari di internet ya. Berapa lamanya. Nah ini juga salah satu manfaat daripada trigonometri. Banyak sekali ya dari matematika itu. Kalau dari filosofi, matematika itu kan sebagai pelayan lah di sini. Ya, jadi akan mengimplementasikan dibuat suatu model-model tertentu. Alhamdulillah sangat banyak sekali. Ya. Namun saudara-saudara sekalian tidak kalah pentingnya, gitu ya. Ini perkembangan teknologi seperti ya sangat dipengaruhi oleh perkembangan matematika juga ya. Yang tadi ya saya sampaikan tidak kalah pentingnya adalah menyampaikan pada orang lain, bisa pada peserta didik, mengajarkan. Itu juga penting, ya. Tidak hanya mengimplementasikan. Jadi memang ada bidang-bidang di dalam matematika ini yang mana ada satu sisi yang untuk mengembangkan. Ada satu sisi ini yang disebut dengan matematika sebagai ratu. Jadi dia akan berkembang. Lalu matematika sebagai tadi itu pelayan. Bisa untuk ya tadi itu untuk ini ilmu-ilmu lain. Ya. Umumnya matematika juga bisa matematika tidak berdiri sendiri. Ya, bisa dengan fisika, kimia, atau biologi. Ya, kalau yang tadi ini dengan biologi yang saya ceritakan dengan kesehatan dan banyak sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, pelajarilah yang sungguh-sungguh baik materi matematikanya maupun bagaimana cara menyampaikan materi tersebut. Ya, sesuai dengan bidang kita. Nah, dengan bekal ini nanti saudara-saudara, ya bagaimana cara menyampaikan metodenya, modelnya atau pendekatannya, kan perlu juga dipelajari. Seperti itu. Sehingga matematika akan tumbuh berkembang, generasi-generasi penerus pun juga akan suka dengan matematika. Ya kita hapuskan rasa ataupun image bahwa matematika itu adalah momok, gitu ya. Nah, istilah-istilah itu kita hapus. Begitu saudara-saudara sekalian tambahan dari saya. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima Halo, kasih. moderator. Iya, Pak. Baik, terima kasih atas tambahannya, Pak. Nah, selanjutnya ini ada sesi kuis yang dimana teman-teman ini mengerjakan secara individu, lalu nanti dikumpulkan di link G Drive. Di sini ada pembuktiannya, ada 3 ya. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kalau saran saya ditutup saja ya, biar ini tidak apa ya biar efektif lah ya. Itu nanti kan tinggal mengumpulkan saja. Bagaimana moderator atau PJ? Iya, Bapak boleh ditutup aja. Baik, saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Kerjakan ya secara individu. Insya Allah saudara-saudara sangat mudah itu ya menyelesaikan pembuktian-pembuktian tersebut. Mereview ya, saya ulang-ulang materi ini adalah kita mereview kembali. Jadi bagi saudara-saudara tidak
Tidak ada hal yang berat dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ditambah mungkin kalau mau ada pengembangan ya silakan. Minat ke matematika murni juga tidak apa-apa ya. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita tutup forum ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengajak saudara-saudara sekalian senantiasa mendoakan orang tua kita, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup, ya, dan manfaatkanlah waktu-waktu mustajabah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih baik Terima kasih, Bapak. Bapak. Sama-sama. Mohon izin untuk keluar forum.